dibikinin gitu ya Pak. Yang penting ada KTP, kartu YKK sama nomor HP, nanti saya bantu. Oke? Iya. Oke, kemudian sudah siap mendengarkan materi dari dokter? Saya mau lihat apakah masih semangat. Hai. Nah, kalau saya bilang hai dijawab halo. Kalau saya bilang halo dijawab hai. Coba. Halo. Hai hai halo. Iya. Masih fokus semua berarti ya. Tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Dr. Imade Badi Setiawan, konsultan spine. Kepada Dr. Badi, dipersilahkan dokter. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas semangatnya, perkenalkan saya Dr. Badi. Mungkin ada yang pernah berobat sama saya? Ya, yang nganggur satu doang. Ya, mudah-mudahan jangan sampai ada yang berobat ya. Apapun ada yang harus berobat, tahu harus kemana. Karena biasanya Bapak Ibu di sini walaupun masih remaja tadi ya, Bapak yang bilang satu. siang mas. Karena tadi ada di pendaftaran ya, ada absen tapi ada tulis. tensi Oh iya nggak apa-apa. Tapi udah absen semua tadi. Usia itu akan berarti kita tidak usia pertama kita tidak bisa menjaga kesehatan, bukan kita sudah tua terus malah tidak ya terima nasib, jangan ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini harapannya bisa membuat Bapak Ibu lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan tulang belakang. Pada khususnya ya, pada umumnya nanti ya mungkin Bapak Ibu ada punya keluhan yang lain, mungkin dari dokter bidang lain bisa memberikan edukasi lagi. Sorry. Betul Pak. Iya. Tapi kalau Bapak ke Bali manggil Made semuanya nengok Pak. Saya lamanya di Bekasi. Orang Bali tapi lamanya di Bekasi. Makanya logatnya logat Bekasi. Ya, jadi topik saya di sini tentang saraf terjepit pada lansia. Utamanya kenapa pada usia senja ini banyak masalah di tulang belakang, karena beberapa pasien saya bertanya, dok, saya dulu nggak pernah sakit, kenapa sekarang saya sakit? Padahal saya nggak pernah ngapa-ngapain. Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena biasanya pasien tidak ada gerakan ngangkat, aktivitas sehari-hari biasa aja, cenderung juga lebih ringan, tapi kenapa harus kena saraf terjepit? Ya, semuanya sebenarnya selalu dihubungkan dengan faktor U, ya. Jadi memang U ini kita nggak bisa lawan, mau nggak mau ya setiap tahun usia bertambah, ya. Makanya dari itu gimana caranya kita mencegah paling enggak. Nah, kalaupun kita ada masalah, apa yang harus kita lakukan kita tahu, ya. Dan pertanyaannya, kalau punya saraf terjepit sebenarnya berobatnya kemana sih? Kadang Bapak Ibu nggak tahu mesti berobatnya kemana, tapi karena ada saraf, kata-kata sarafnya berobat ke dokter saraf deh. Ya. Lah ini kok yang ngomong dokter tulang. Nah, ya. Sebenarnya kompetensi kita tuh saling silang. Jadi ya, kita punya kompetensi yang hampir sama. Bapak Ibu datang ke dokter saraf bisa, ke dokter ortopedi bisa, ke dokter bedah saraf bisa, ke dokter rehab medis juga bisa, ya. Tapi memang tidak semua dokter bisa melakukan tindakan pembedahan atau intervensi yang lebih invasif. Artinya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu berobat, ya ke dokter saraf gitu misalnya. Ya dokternya kalau misalnya melihat
sudah perlu atau ada indikasi pembedahan, ya dokternya belum tentu bisa melakukan. Mungkin hanya bisa dilakukan oleh dokter ortopedi sama dokter bedah saraf. Nah, tapi kalau misalnya di sini memang secara histori dokter tulang yang lebih lama megang tulang belakang. Dari Amerika pun dokter yang pertama kali membedah tulang belakang itu adalah dokter ortopedi, ya. Jadi dalam perkembangannya beberapa dokter kayak bedah saraf, dokter saraf pun ikut mengerjakan yang namanya tulang belakang, ya namanya kemajuan teknologi ya. Akhirnya mereka juga berkompetensi untuk melakukan tindakan operasi di tulang belakang. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu berobat, ya kalau di EMC di tulang belakang biasanya mereka akan refer ke saya untuk masalah tulang belakang. Kecuali misalnya Bapak Ibu belum tahu, ya mungkin ke dokter saraf dulu silakan. Tapi kalau misalnya ada kasus yang lebih berat dan butuh tindakan, biasanya akan di refer ke saya. Apa aja yang masalah yang mungkin terjadi pada usia lanjut? Biasanya kita lihat dulu, apakah saraf terjepit itu pasti keluhannya sakit di tulang belakang, atau sebaliknya kalau kita punya sakit di tulang belakangnya yang mana sih? Dari leher, ya, punggung atas, punggung bawah sampai tulang ekor. Kalau ada daerah di situ yang sakit, itu namanya daerah tulang belakang. Tapi apakah kalau sakit itu pasti saraf kejepit? Belum tentu. Kalau dibalik, kalau saraf kejepit pasti orangnya sakit? Belum tentu juga, ya. Salah satu hal yang biasanya saya tanya ke lansia pasien saya, kalau jalan jauh sakit enggak? Nah, di rumah dia nggak sakit, tapi kalau misalnya, ya dok, dulu saya kalau sholat ke masjid masih kuat, nggak sakit. Sekarang padahal jalannya nggak sampai 200 meter, sakit. Nah, itu juga jadi pertanyaan, betul Pak. Kapan terakhir jalan di mall? Sakit nggak? Berapa kali duduk jalan? Kalau misalnya di mall ada tempat duduk di samping tuh, kan banyak tuh, bapak ibunya nunggu, anaknya pada kemana, ya. Nah, kenapa? Karena kalau jalan jauh sakit itu salah satu tanda terjepit pada orang tua, ya. Jadi kalau misalnya bapak ibu udah nggak kuat jalan, tadi ditanya siapa yang olahraga, rajin olahraga di sini. Olahraganya apa? Jalan. Masih kuat jalan nggak? 7 kilo masih kuat. Nah, artinya kalau sudah nggak kuat jalan itu pada lansia itu tanda saraf kejepit. Ya, jadi hati-hati. Nanti duduk aja udah hilang. Ya, tapi akan terus begitu. Nah, itu hati-hati kalau ada kesulitan jalan. Ya. Jadi pada saat kita memiliki masalah di tulang belakang, usia yang paling sering sekarang tuh memang di Indonesia salah satunya usia pensiun, ya. Walaupun usia aktif itu sebenarnya banyak, tapi usia pensiun ini akan selalu meningkat karena kita mindsetnya kalau udah pensiun santai-santai, nggak pernah olahraga. Tapi biasanya laki-laki sering, makanya bapak bilang tadi main tenis segala macam, ya. Tapi ibu-ibunya ada yang olahraga nggak? Apa? Hah? Treadmill, sepeda, ya. Kerjaan rumah itu bukan olahraga ya, ibu-ibu. Jangan dok setiap hari saya nyapu, ngepel, masak, ke pasar, nyuci, itu bukan olahraga, ya. Iya. Jadi kalau misalnya olahraga itu buat kita yang sudah usia lanjut adalah olahraga yang sifatnya low impact. Boleh tadi misalnya jalan sebenarnya udah termasuk. Tapi kalau jalannya cuma dikit-dikit ke pasar, jaraknya nggak terlalu jauh, itu sebenarnya bukan olahraga. Ya. Jadi harus ada gerakan repetisi, ya, berulang, ya, dan dilakukan secara rutin setiap hari. Ya, kalau bisa, karena kalau usia pensiunan ini istilahnya kan waktunya makin banyak, beda sama orang yang aktif. Usia lanjut kalau bisa olahraga setiap hari. Kalau usia yang masih muda itu biasanya ya paling nggak 3 kali seminggu udah bagus rutin, atau enggak 2 kali seminggu, ya. Jadi kalau bisa
walaupun usianya lanjut tetap harus ada aktivitas ya. Kemudian apa aja yang menjadi faktor risiko selain daripada penuaan? Misalnya di rumah masih suka ngangkat-ngangkat berat. Biasanya ngangkat cucian ibu-ibu ya. Nah, bapak-bapak ngangkat galon, masih ada yang ngangkat galon. Ya. Berarti ganti dispenser, Pak. Dispenser yang sorong itu loh. Ya, jangan yang diangkat. Jadi lebih gampang nggak ngangkat-ngangkat, ya. Terus merokok, bapak-bapak ada yang merokok nggak? Di sini sih nggak ngerokok ya, di luar merokoknya. Ya, ini memang agak sulit karena memang kalau misalnya kita lihat 10 orang yang merokok, ya paling yang kena masalah kesehatan karena merokok paling 2 orang, ya. Jadinya kalau saya biasanya tanya, Pak nggak mau berhenti ngerokok, ya, selama ini saya nggak ada keluhan, ngapain saya berhenti? Gitu. Disuruh berhenti, malah istrinya diomelin katanya, kamu sih bilang-bilang saya ngerokok. Gitu. Ya, jadi ini salah satu faktor risiko karena rokok itu bisa merusak bantalan nikotinnya. Jadi kalau bisa rokok ini di stop atau dihindari kalau yang punya keluhan tulang belakang. Ya. Kemudian berat badan. Nah, siapa yang obes atau ya, jadi berat badan tidak secara langsung mengakibatkan masalah tulang belakang. Tapi kalau punya berat badan berlebih dan punya keluhan tulang belakang itu memperparah kondisi nyerinya. Jadi kalau bisa berat badan harus diturunkan, dijaga proporsional ya. Dengan apa? Dengan olahraga. Jadi seperti lingkaran kehidupan normal, kalau kita olahraga ya berat badan terjaga, istirahat juga cukup. Karena biasanya usia segini istirahatnya kurang, susah tidur. Sehari tidur berapa jam? 5, 6. Ya, kenapa? Karena susah tidur. Udah tiduran dari jam 9, meremnya baru jam 12. Jam 5 udah melek lagi. Ya. Jadi kualitas istirahat, olahraga, berat badan itu juga berhubungan, sehingga kalau kita kurang tidur, kurang olahraga, berat badan lebih gampang naik. Masalahnya nanti ke tulang belakang. Ya. Jadi sebenarnya usia atau aging proses ini tidak hanya terjadi di kulit. Yang gampang kita lihat kan kulit keriput, ya, mata burem, rambut habis kayak saya. Ya. Tapi usia saya belum. Terus atau putih, ya. Tapi di dalam tulang itu juga mengalami proses, ya. Otot juga mengalami proses penuaan, bantalan juga mengalami proses penuaan. Tadi yang dibilang sakit lutut, kenapa? Biasanya pengapuran. Kenapa bisa tumbuh tulang sehingga terjadi pengapuran? Ya karena penuaan. Tapi nggak cuma di lutut aja, di tulang belakang juga bisa. Ya, jadi kalau misalnya di tulang belakang Bapak Ibu tadi bilang saya nggak pernah ngapa-ngapain kok tiba-tiba sakit, ya gara-gara faktor U ini, tulangnya jadi tambah rusak, akhirnya mulai keluhannya muncul. Nah, ini yang kita mau cegah. Gimana caranya mencegah penuaan atau aging proses? Ya, untuk masalah saraf terjepit, biasanya kita sebutnya tadi stenosis. Ya, jadi kita punya pipa saraf misalnya diameternya 10, tapi karena usianya bertambah diameternya berkurang. Kenapa? Karena jaringan sekitar kantong sarafnya ikut mengecil. Nah, itu yang kita sebut saraf terjepit pada usia tua. Ya, jadi spinal stenosis ini walaupun kita sama-sama sebutnya saraf kejepit, tapi penyebabnya beda. Itulah yang kadang-kadang pasien bertanya, dok kok teman saya misalnya dioperasi, kok diginiin, kok saya harus begini, kok dia dipasang pen, saya enggak, kok saya dipasang pen, dia enggak, gitu. Karena belum tentu sama penyebabnya. Bisa aja saraf kejepit, tapi
yang ngejepit itu beda-beda. Itu yang menjadi penyebab kenapa satu harus begini, kenapa satu harus begitu. Paling sering di daerah pinggang atau leher. Ini pasien saya ada di leher, tulangnya bengkok juga ya, jadi stenosis, kantong sarafnya mengecil. Karena keseringan sekarang udah pensiun suka ngeliatin HP, nunduk begini seharian gini ya, scroll TikTok, scroll Instagram, ya dok udah nggak ada kerjaan jadinya ngeliatin HP terus. Nah, hati-hati ya leher. Nah ini saya naik sedikit, saya kasih lihat. Jadi kalau pada tulang normal, kantong sarafnya sebesar ini, ya. Tapi begitu kita sudah mengalami penuaan, kantong sarafnya sisa segini, kecil, ya. Jadi menyempit dia. Beda kalau pada orang muda kita sebutnya HMP karena bantalannya ini keluar, ya. Kalau pada usia lanjut bantalannya menebal, nggak keluar tapi makin tebal. Itu karena usia, ya. Kalau dari MRI kayak gini nih, kantong sarafnya putih, cairan sarafnya ini lebar dari samping, ya. Tapi kalau pada usia lanjut nih sempit dia. Karena di sini ada penebalan, di sini ada penebalan, ya. Ini yang kita sebut stenosis dan ini memang terjadi karena faktor usia. Jadi hati-hati kalau misalnya punya masalah, salah satu tandanya ya susah kalau jalan jauh, ya. Nah ini untuk tulang belakang saya skip aja. Nah ini tanda dan gejala saraf terjepit sebenarnya hampir sama. Yang paling kita tekankan kalau ada nyeri menjalar. Jadi misalnya Bapak Ibu ada nyeri di leher terus sampai ke bahu, ke belikat, ya. Kadang-kadang sampai ke tangan, tangan kesemutan, atau nyeri di pinggang sampai ke bokong, sampai ke paha, kaki, ya seperti ketarik atau ada kesetrum menjalar, ada yang jalan. Nah kemungkinan ada saraf kejepit. Tapi biasanya untuk lansia paling sering nih tidak kuat jalan jauh. Ini ada gangguan buang air besar, air kecil, kerannya lemah, jadi nggak bisa nahan kencing lama-lama, harus segera ke kamar mandi kalau enggak, ngompol, beser, ya. Karena kerannya udah nggak kuat lagi, nggak mau nahan kencing. Terus gangguan keseimbangan nih kalau di leher, kadang-kadang kayak orang mau suka jatuh, ya, karena kakinya nggak sigap. Kadang-kadang kalau jalan pendek-pendek, jadi kita sebutnya myelopati gini. Pernah lihat orang tua yang jalannya begini? Nah, itu kemungkinan ada masalah di leher, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin buat dia karena sudah bertahan bertahun-tahun, sudah terbiasa, dianggapnya ya udah biarin aja. Tapi sebenarnya nanti yang kita takutin ini kelumpuhan, ya. Kakinya ngecil, tangannya ngecil, akhirnya berat megang. Biasanya saya tanya kayak ngancing baju. Kancing baju nggak bisa, ya. Pakai celana sleting itu nggak bisa karena fine motor kita sebutnya, kekuatan dari jarinya udah lemah. Biasanya di ujung-ujung dulu lemah. Nanti lama-lama udah nggak bisa megang gelas. Mau ngaduk kopi nggak bisa. Habis itu makan, nyendok makan, kadang-kadang lepas sendoknya sendiri. Nah, itu hati-hati. Itu kalau udah kelumpuhan artinya sudah tahapannya lebih berat, ya. Nah, penanganannya apa? Intinya sih Bapak Ibu biasanya selalu punya mindset, dok saya kan udah tua, masa masih bisa dioperasi? Nah, intinya sih sebelum kita lakukan tindakan, pasti kita medical check up dulu. Kalau misalnya Bapak Ibu sehat, bisa dioperasi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ternyata medical check up-nya jelek, ada sakit jantung lah, aritmia, bocor, atau masalah paru-paru, ya memang resikonya tinggi. Saya pun nggak akan mau operasi, ya. Tapi kalau misalnya masih sehat, hasil medical check up-nya juga bagus,
kita bisa lakukan operasi. Jadi jangan berpikir saya sudah lanjut usia 70. Saya terakhir kemarin ada yang 83 saya operasi, ya. Sehat. Saya suntik semen itu kemarin, ya. Karena tulang belakangnya pecah, kropos. Jadi kita semen. Ya, semennya 3 roda. Enggak, semennya khusus ya buat tulang belakang ya. Ya, jadi jadi pada usia lansia memang yang paling sering kena masalah tulang belakang biasanya sih ibu-ibu. Salah satunya kropos itu, ya. Jadi kayak misalnya nih ibu-ibu ada yang rutin minum kalsium D3 enggak? Enggak. Ada yang rutin, ada yang enggak. Ya. Ya, jadi kalau misalnya di orang tuanya dulu punya kropos, kemungkinan ibu juga ada kropos, kemungkinan anaknya juga nanti kropos. Dikasih tahu mulai minum kalsium D3 mineral, ya. Jadi jangan nganggap kropos itu kita tunggu ada komplikasi baru kita obati. Karena itu silent disease, ya, hanya kelihatan gejalanya kalau ada patah. Jadi jangan tunggu patah, gitu, ya. Nah ini sebagian besar nggak perlu operasi. Harapan saya memang nggak perlu operasi, tapi kebanyakan pasien yang datang ke saya pasti biasanya pasien yang udah parah, ya. Jadi kalau misalnya pasien datang udah parah, ya memang kita sesuaikan indikasi sama pengobatannya apa. Apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya olahraga di rumah ini simple, bisa, ya, di Google aja banyak kok, ya, tinggal diikutin aja. Biasanya yang paling simple saya suruh pasiennya, saya suruh latihan squat aja, karena pada lansia yang paling dibutuhkan itu kaki. Kenapa kaki? Emang tangan nggak butuh? Butuh juga. Kenapa kaki? Biar bisa pindah tempat. Sekarang misalnya Bapak Ibu kesini pakai apa? Kaki. Masih bisa jauh. Nanti kalau sudah di rumah, dari kasur mau ke kamar mandi pakai apa? Kaki. Dari kasur mau ke tempat makan, dapur pakai apa? Kaki. Biasanya orang lansia itu yang takut adalah tidak bisa berpindah tempat. Susah mau ke kamar mandi, akhirnya butuh orang, keluarga. Ya kalau tinggal sama anak cucunya, kalau tinggal sendiri, karena kebanyakan nggak mau tinggal sama anak sama mantu tuh, maunya di rumah sendiri. Nah, gimana yuk? Makanya untuk menguatkan kaki dan sekaligus tulang belakang, saya biasanya nyuruhnya squat aja, dari duduk, setengah duduk, bangun, gini-gini aja. Ya, kalau bisa pakai wall squat nih kayak gini nih. Ya, kalau bisa lagi ya boleh kayak gerakan-gerakan kayak gerakan-gerakan apa namanya senam lantai juga boleh. Ya. Tapi yang paling simpel buat Bapak Ibu untuk menjaga kekuatan dari tulang belakang sama kaki, squat. Ya, boleh pakai beban atau nggak usah pakai beban boleh. Itu aja Ibu lakukan. Kita bilangnya spam squat. Ya. Nah, selain itu kita bisa lakukan olahraga yang lain. Kalau misalnya Bapak Ibu masih kuat, berenang boleh, ya. Yoga boleh, atau ikut kelas pilates juga boleh, ya. Atau mau nge-gym. Karena banyak pasien saya yang nanya, "Dok, emang boleh nge-gym?" Kira-kira boleh nggak? Boleh, justru kenapa kita suruh nge-gym? Karena pada usia lanjut ada yang namanya sarkopeni. Sarkopeni itu apa? Ya, masa ototnya menyusut. Makanya kita bilang kalau udah tua tinggal tulang. Lah emang kemana ototnya? Menyusut. Ya, gimana caranya nggak menyusut? Kita kasih beban latihan. Ya, jadi latihannya pakai beban ya sama kayak nge-gym. Makanya kenapa kita selalu aware terhadap kesehatan
masalahnya orang Indonesia tuh agak belum terekspos ya. Media sosial sekarang kan udah mulai tuh banyak edukasi-edukasi. Tapi kalau ada keluhan dikonsultasiin dulu ya. Karena biasanya ada informasi di media sosial langsung ditelan mentah-mentah. Nggak disaring dulu, dibaca dulu baik-baik, nggak diinin. Kadang-kadang ya ada pasien, dok, saya katanya kalau diketek-ketek sembuh. Datanglah ke tukang urut, pijet, patah, retak tulangnya. Udah keropos, usianya lanjut, diketek-ketek malah jadi patah. Ya, hati-hati makanya. Ya. Jadi jangan melihat bahwa yang di media sosial itu selalu bagus, diteliti dulu ya. Nah, kalau misalnya sudah makin berat, barulah ke dokter. Di dokter diapain? Pasti diperiksa lengkap ya, mulai dari X-ray sampai CT scan dan MRI. Biasanya kalau usia lanjut nggak cuma pengapuran di lutut seperti yang bilang, pengapuran juga bisa di tulang belakang. Dan itu bisa menyebabkan saraf kejepit. Nih tuh ada tumbuh tulang di sini tuh. Ya. Nah, ini nanti kelihatan dengan CT scan. Begitu di MRI, ternyata ada saraf kejepit juga. Nah, ini nanti kita obati. Kalau sudah ada hasilnya, baru kita tentukan bisa konservatif atau perlu operasi. Selalu kalau yang berobat ke saya tanya, udah pernah olahraga belum Bu? Udah pernah fisioterapi belum? Ya, udah pernah disuntik belum? Kalau belum semuanya boleh dicoba dulu. Tapi ada pasien yang udah kesakitan, udah kakinya lemas, lumpuh, datang udah terlambat sebenarnya. Ya kita nggak bisa konservatif lagi, harus operasi karena memang bukan indikasi lagi, ya. Jadi kita harus langsung operasi. Tapi kalau masih belum indikasi operasi, kita selalu lakukan ini konservatif dulu, ya. Tapi kalau misalnya nanti konservatifnya gagal, baru kita lakukan operasi. Nah, ini yang ditakutkan biasanya, dok, saya nggak mau operasi. Kalau dia indikasi operasi tapi nggak mau dioperasi, nah kita bingung deh bareng-bareng, saya juga bingung, ibu bingung, ya. Karena kalau dengan fisioterapi biasanya semakin waktu kakinya akan semakin lumpuh. Begitu lumpuh, ya udah terlambat sebenarnya. Kenapa? Kalaupun kita operasi, sarafnya belum tentu sembuh. Artinya nanti kakinya belum tentu baik, ya. Jadi jangan sampai tunggu berat baru kita lakukan tindakan intervensi. Jadi kenapa dokter itu kadang ada yang buru-buru, ada yang ya masih bisa lah Bu, tunggu aja gitu. Biasanya kelihatan dari ini. Kalau memang sudah indikasi untuk tindakan, biasanya dokter akan ngasih tahu ini perlu tindakan. Kalau nggak perlu ya nggak usah, ya. Nah, ini kapan sebaiknya yang tadi saya bilang, apalagi udah gangguan buang air besar, air kecil. Kalau udah ada gangguan, jangan ditunda-tunda, soalnya nanti bisa irreversible, nggak bisa kembali. Jadi harus segera dioperasi, ya. Mulai dari dia sudah fisioterapi, udah lebih dari 2 bulan misalnya, atau ada defisit neurologis, ada kelumpuhan, ya pasti kita sarankan operasi. Nah, apa aja tekniknya? Sebenarnya kalau dari penjamin, saya rasa jaminannya juga bagus. Kita bisa melakukan tindakan yang minimal invasif, ya. Artinya yang sudah terbaru. Karena biasanya kalau dulu tindakannya yang konvensional, di black. Ya, kalau sekarang udah nggak di black lagi, ya. Jadi kita hanya masukin kamera, kita kikis, kita buka jalan sarafnya bebas, beres. Bukan laser, kamera Bu, endoskopi, ya. Jadi kita udah nggak lakukan ini lagi. Mikroskop pun kita sudah tinggalkan, tapi untuk kasus tertentu kita masih pakai, contohnya di leher, ya, untuk bagian depan. Nah, ini kita pakai endoskopi dari belakang, ya. Nah, kayak gini, ya. Jadi kita pakai kamera, kita pakai minimal invasif. Jadi kalau di Bekasi ini
kita udah mulai dari tahun 2002 di Pekayon ya. 2022 kayaknya kita udah mulai ya. 2021 kita udah mulai, saya udah mulai ngerjakan di sini ya. Kalau di Jakarta mungkin dari pas Covid, sebelum Covid itu udah mulai ngerjakan ya. Jadi kita udah mulai kerjakan setelah Covid dan hasilnya cukup bagus. Kenapa sih kita melakukan ini? Ya tadi, karena memang pasien takut dibelek, ya. Resiko operasi jauh lebih kecil, nyeri pasca operasi juga minimal, dan yang penting pemulihannya cepat. Pasien sebenarnya 8 jam setelah tindakan boleh pulang, tapi biasanya 1 hari, ya. Jadi selama 1 hari pasien bed rest, besoknya udah boleh pulang. Biusnya sebenarnya bisa pilih 2, bius lokal setengah badan, nih, atau bius total. Saya pernah ngerjakan pasien dengan gangguan jantung, tapi kakinya sakit banget sampai nggak bisa jalan, nangis-nangis. Kalau di bius umum jantungnya nanti bermasalah, akhirnya bius setengah badan. Nah, masalahnya kalau bius pasiennya mesti tengkurap, nggak nyaman, itu aja. Bisa di bius setengah badan, tapi pasiennya rada-rada nggak nyaman, ya. Hasilnya sama. Jadi kalau misalnya pasien biasanya bius umum kecuali ada kontraindikasi. Ya. Nah ini untuk tindakan yang sering kita kerjakan namanya biportal BES. Dulu kalau orang operasi usus buntu kan pasti dibelek di sini. Kalau sekarang enggak, pakai laparoskopi. Lewat pusar, ada lubang titik 2 kanan kiri kan. Nah, tulang belakang juga sama, kita pakai 2 titik aja. Ya, ini untuk kerja, satu lagi untuk kamera. Jadi dengan kita masukin cukup lubangnya 0,8 mili, nggak sampai 1 cm, lebih kecil dari kelingking lah. Kameranya itu bisa kita mengerjakan tindakan operasi. Ya. Nah, apakah tindakan ini aman? Justru tindakan ini yang paling aman untuk Bapak Ibu yang sudah usia, ya. Saya ada terakhir mengerjakan endoskopi pasien ibu-ibu 65 tahun kalau nggak salah, ya. Hasilnya juga bagus, pasien senang, happy karena setelah operasi nggak sampai 4 jam obat biusnya hilang, ibunya udah bangun, ke toilet jalan sendiri. Ya, besoknya udah minta pulang karena anaknya mau wisuda, jadi minta operasi buru-buru. Cuman dia takut kalau saya operasi nanti pas anak saya wisuda takutnya nggak bisa berdiri lah segala macam. Ya saya yakinkan dengan endoskopi justru kalau dikerjakan sekarang nanti pas wisuda ibu nggak kesakitan, nggak susah foto-foto, apalagi mau wisuda pasti kan diajak foto ke sana kemari biasanya, ya. Jadi dengan tindakan ini hasilnya jauh lebih baik, ya. Nah ini salah satu tindakan yang saya kerjakan ini untuk HNP pada anak muda, ya. Jadi ada bantalan yang keluar, nah ini saya ambil. Oke, ini ada lagi yang lebih jelas. Nah ini, Nah ini bantalan yang keluar, ya, ini yang masih muda. Nah ini kita ambil isinya. Tindakan ini kurang lebih 40 menit, kadang setengah jam udah selesai, ya, cepet. Apalagi cuman stenosis aja yang kayak tadi 30 menit udah selesai. Jadi cepet, aman buat pasien pulang cepet, dan mobilisasi juga lebih awal. Bapak Ibu ada yang mau dioperasi? Enggak ya? Iya, bantalannya ini Pak. Ya. Yang semen ada di tulang belakangnya, jadi coba masukin. Ini ada slide yang satu lagi.
Bentar. Kirim saya. Ya. Jadi kalau pada usia lansia ini saya juga ada slide satu lagi, mungkin Bapak Ibu nanti bisa lihat. Jadi kalau saya orang Bali kan suka kalau misalnya lagi di depan sore-sore ada yang lewat, mampir Pak, mampir Bu. Nah, pas saya jadi dokter juga sama, ada orang lewat mampir Pak, mampir Bu, ada yang sakit, bisa kita operasi, gitu. Ya, bercanda aja. Ya, saking ramahnya, mampir Bapak Ibu, ruang operasinya lagi kosong. Kalau di rumah kan mampir, ngopi, minum, gitu. Ya, jadi kasus yang sering saya tangani pada lansia, kayak kemarin pas sebelum tahun baru, ada beberapa pasien saya 3, orang tua, laki 1, perempuan 2, jatuh. Yang 1 punya kebun rambutan. Jadi pas mau tahun baru dia mau ngambilin rambutan, tangganya patah, jatuh, terduduk, pinggangnya remuk, ya. Terus yang wanita keplesetnya di rumah. Nah ini usianya udah 60 sekian, pada saat di ronsen dia remuk, akhirnya saya pasang semen, ya. Jadi semen ini kita bisa masukin juga, tindakannya nggak lama, 10 menit, cuman pasiennya hanya butuh disedasi aja, bukan bius umum yang dalam, tapi bius ditidurin aja, ya. Dan setelah kita suntik semen, rasa sakitnya hilang, hampir 95% tidak ada rasa sakit. Nah ini untuk kasus yang lain, mungkin Bapak Ibu punya family, biasanya yang muda, anak-anak ya, skoliosis, ya. Pada orang tua juga ada banyak, mungkin Bapak Ibu merasa kok pinggang saya begini, pinggul saya miring. Nah, ini kita bisa kerjakan skoliosis juga, ya. Ini dengan konvensional masih kita pasang pen jadi lurus lagi, ya. Ini juga kita bisa lakukan. Sorry, mungkin nggak kelihatan, ya. Ini. Kemudian saraf terjepit HNP yang tadi. Nah, tulang ekor geser ini juga banyak karena usia. Bapak Ibu pernah jatuh tapi bukan patah, malah tulang ekornya geser. Nah kayak gini, mesti kita pasang. Ini kita lakukan operasinya dulu dari belakang. Kalau sekarang kebanyakan saya dari depan. Ya, dari depan itu lebih nggak sakit, karena saya cuma buka kulit, geser isi perut, pasang pen, udah. Isi perut itu dalam kantong, bukan satu-satu, jadi ada kantong dia. Nah kantongnya aja yang saya geser. Jadi sangat-sangat simpel. Yang bikin sakit di operasi tulang belakang itu karena ada otot yang banyak yang saya mesti sobek, ya. Jadi jauh, sebenarnya emang buat orang awam tuh kok ngeri banget digeser-geser. Tapi sebenarnya itu justru jauh lebih tidak sakit dibandingkan kita operasi dari belakang. Jadi kalau misalnya dulu kita operasi dari belakang, pasang pet, pasien kesakitan, susah bangun, 3 hari baru enak rasanya. Tapi kalau dari depan, 1 hari aja udah bangun, udah berdiri jalan, ya. Nggak usah dirasain. Terus ini yang saya bilang tadi, osteoporosis. Tulang belakang harusnya kotak, tapi dia gepeng. Nah ini gara-gara jatuh, terus akhirnya dari ronsennya tidak terlihat bagus ya, harusnya kotak, dia gepeng. Nah kita lakukan namanya kipoplasti, kita suntik semen, kita masukin jarum, kita kembangin balon, ada ruang kosong yang tersisa setelah balonnya kita keluarin, itu yang kita kasih semen. Sama kayak rumah kalau ada
tiang isi tiang kayu dimakan rayap, kan ada disuntik kayak putih-putih itu apa namanya? Ya, mirip kayak busa gitu ya. Nah, ini juga sama. Gitu. Nah, setelah itu konstruksi tulangnya akan kuat lagi. Nah, kayak gini. Jadi dari posisi samping dia gepeng, setelah dikasih semen dia lebih kuat lagi. Nah, ini bisa kita lakukan, ya. Nah, ini untuk kerusakan diskus. Yang tadi untuk yang masih aktif, biasanya dulu kita pakaiin bantalan yang fix, yang tidak bergerak. Tapi sekarang walaupun usianya lansia, asalkan properti daripada tulangnya bagus, bentuk tulangnya juga bagus, kita ganti yang mobile. Nah, ini bantalannya yang bisa bergerak. Kalau dulu kita pakai yang kaku, sekarang yang bergerak. Ya, ini juga sudah kita lakukan, operasinya dari depan. Ya. Oke. Nah, ini untuk pain management. Ini juga beberapa pasien saya dengan artritis. Untuk tindakan yang lain sebenarnya hampir mirip seperti minimal invasif, itu dari belakang. Untuk penggantian atau pemasangan pen, kalau saya sekarang lebih banyak memakai insisi dari depan. Jadi lubangnya kecil dari depan. Mungkin ibu-ibu di sini pernah ada yang sesar. Nah, sakit sesar kayak apa? Kurang dari itu. Ya, kalau sesar kan lebar segini. Kalau ini enggak, paling ya seginilah, 7 cm. Ya, itu kita bisa pasang pen dari depan. Kita nggak pasang pen dari belakang lagi, kecuali memang kita perlu kunci dengan pedicle screw. Ya, jadi jangan sampai operasi intinya. Ya, jadi dengan edukasi saya tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu lebih paham bahwa tulang belakang masalah-masalahnya bisa dicegah. Ya, untuk yang keropos terus kepleset, ya biasanya ya di rumah jangan sampai licin ya. Kamar mandi disikat, dapur dikasih lapel atau dikasih karpet ya. Terus olahraga rutin biar lebih stabil badan, kuat nahan beban segala macam, dan utamakan nutrisi juga yang bagus sehingga tulang kuat ya, tidak keropos. Kemudian olahraga buat laki-laki kalau bisa sebenarnya, walaupun dari dulu main tenis, sekarang usahakan jangan dipaksa ya. Kadang dari dulu saya main tenis nggak ada masalah. Jadi artinya nggak ngoyo gitu, maksudnya nggak harus kayak orang udah dikejar bola segala macam gitu. Ya, jadi hati-hati, walaupun badan kita merasa aman. Osteoporosis itu silent disease, jadi dia hanya ada keluhan kalau ada patah. Ya, jadi itu dari saya. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan. Iya, ya. Siap. Kita buka pertanyaan pertama sesi 1, Ya. 3 pertanyaan dulu. Boleh, 1, silakan. 2, 3. Oke, dari depan dulu. Bapak Ya. saya yang tampan. Udah bawa buku, udah bawa pulpen. Boleh kenalan namanya siapa, Pak? Terima kasih Mbak dari Candi. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mbak. Tadi saya catat di sini gangguan saraf, di antaranya itu mengakibatkan kesemutan, mati rasa, sama kaki berat. Iya. Ya, saya mau tanyakan yang mati rasa itu Ya. banyak orang yang mati rasa kakinya. Malah saudara saya itu naik travel, kakinya ngelihat mesinnya itu di belakang supir itu terasa Panas harusnya. waktu. Iya. Nah, itu kira-kira kalau mati rasa itu bisa disembuhkan nggak? Iya. Itu satu aja. Terus yang kedua, skoliosis. Iya. Itu kalau dari lahir sudah Ada. itu kalau didiamin terus ada efeknya nggak? Iya. Terima kasih. Oke.
Saya langsung jawab aja ya. Terima kasih Pak. Jadi kalau mati rasa ini salah satu gangguan saraf yang sudah menahun sebenarnya Pak. Jadi sebelum dia mati rasa atau kebas baal, biasanya kesemutan dulu. Nah, cuman kesemutan ini dibiarin akhirnya mati rasa. Kadang-kadang pada orang tua mati rasa ini juga diperparah oleh gangguan metabolik kayak kencing manis, betul. Jadi kalau misalnya di kaki paling sering memang kencing manis. Tapi kalau misalnya saraf kejepit biasanya dari atas dulu Pak. Dari atas dulu walaupun bisa dari bawah tapi biasanya dia kesemutan dulu lama-lama nanti pas saya periksa baal. Baalnya bisa di betis aja, bisa di mata kaki, bisa di telapak kaki. Nah, kalau udah terjadi seperti itu biasanya sarafnya udah lumayan rusak berat ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kesemutan di kaki, jangan anggap enteng, cek apa gara-gara metabolik atau ada saraf kejepit, gitu ya. Bisa disembuhkan kalau memang tidak ada gangguan yang berat, masih reversible gitu. Tapi kalau misalnya udah berat, udah baal gitu, ya udah sulit, sangat-sangat sulit, gitu ya Pak ya. Terus skoliosis